Ya, klarifikasi nama saya mau dibuat jelek sama Ustadz Ilyas. Nama sampean mau dibuat jelek sama Ustadz Ilyas dulu. Lah bukannya sampean sendiri yang undang Ustadz Ilyas loh. Itu sampean Sherlock aja. Oh iya. Saya Sherlock sekarang. Di sini kalian, ya. Tapi ternyata malah nama saya yang jadi jelek. Kok bisa menyimpulkan seperti itu, kenapa? Iya. Masih tetap kekeh, saya menumbalkan anak saya. Nah, kita kan di rumah kan nggak pernah nyiksa dia sendiri yang marah-marah ngomong Ini nggak jelas. nggak percaya sampean di berarti. Nggak percaya, saya hipnotis nggak percaya. Damai daripada nanti tambah panjang, tambah ribet. Gini, saya minta nomor rekening jenengan aja deh. Kasih uang damai aja biar ini kasusnya selesai. Dulu, kok berarti? Undang terus. Udah mulai pusing-pusing. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini dengan Mas Amam. Gimana? Ini apa benar dengan Mas Anam? Iya, saya. Ya, sampean salah satu krunya DIC ya? Krunya DIC ya bener. Ini dengan siapa ya? Kok nomornya baru ya? Oh, ini saya Sofia. Sofia, yang kemarin Mbak Sofia yang undang Ustadz Ilyas ya? Ya, yang kemarin ngundang Ustadz Ilyas. Oh, yang kemarin undang Ustadz Ilyas. Oh, ada perlu apa? Iya. Dapat nomor saya dari mana? Untuk nomor jenengan nggak usah tahu. Di sini saya mau ketemu jenengan, saya mau klarifikasi. Sampean mau ketemu saya, mau klarifikasi. Klarifikasi apa ini? Ya, klarifikasi nama saya mau dibuat jelek sama Ustadz Ilyas. Nama sampean mau dibuat jelek sama Ustadz Ilyas dulu. Lah bukannya sampean sendiri yang undang Ustadz Ilyas loh. Kenyataannya malah nama saya yang jelek itu. Ya udah, sampean kesini aja, ke rumah saya aja. Rumah sampean? Waduh. Ya sampean kalau mau klarifikasi mending nemuin saya aja. Soalnya saya lagi sibuk ini. Lagi mau ambil madu saya. Gak ada banyak waktu. Udah janjian sama orang. Kalau mau sampean aja yang kesini. Ya udah kalau gitu sampean Sherlock aja. Oh iya. Saya Sherlock sekarang. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu siapa, Ustaz? Itu Mbak Sofia. Yang sedang ditangani sama Daniel Channel sama Ustadz Ilyas kemarin. Yang soal Gitu. itu ya, pesugihan tuh ya? Soal pesugihan. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum menyapa sahabat-sahabat semua. Ini gimana kabarnya? Sudah lama saya tidak tayang ya para sahabat. Bukan berarti saya berhenti untuk menjadi kreator. Karena memang kemarin itu saya lagi fokus turut membantu daripada perjuangannya Daniel Channel. Begitu, saya juga masih keluarga DJ, begitu sahabat-sahabat semua. Dan pada malam hari ini ada sebenarnya maksud saya menghidupkan kamera ini tadi, saya ingin mendokumentasikan saya malam hari ini kan mengambil madu ini sahabat. Ini madu baru, namanya madu randu sahabat, madu putih. Ini sudah terasma juga dengan wirid sakron dan wirid-wirid yang lain, gunanya untuk pengobatan.
untuk pengobatan untuk stamina tubuh juga para sahabat, karena ini sudah dianjurkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah bersabda, alaikum bisyafa'ini asalu Al-Quran. Ada 2 obat, ada 2 penyembuh dalam dunia ini, yaitu madu dan Al-Quran. Dan untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang ingin memesan atau mengorder madu ini, madu asma ini, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di dalam video ini, para sahabat-sahabat semua. Sebenarnya tadi saya mau mendokumentasikan madu sebenarnya, tapi saya tiba-tiba ditelepon sama Mbak Sofia, sahabat. Ya mungkin sahabat-sahabat semua sudah pada tahu lah siapa Mbak Sofia. Mbak Sofia itu intinya kemarin itu mengundang tim DIJ. Saya juga turut juga ke sana, ke rumahnya Mbak Sofia itu. Katanya anaknya sakit, sahabat ya. Ya, tanpa perlu panjang lebar saya jelaskan, pasti sahabat-sahabat semua sudah mengikuti terkait dengan permasalahan yang ada di keluarganya Mbak Sofia. Dan Mbak Sofia ini mau ke sini katanya. Sudah saya share log. Mau ke sini menemui saya untuk klarifikasi apa saya juga nggak tahu, sahabat. Nah, ini saya sedang bersama Mbak Yuni ya, sahabat ya. Alhamdulillah sekarang sudah berhijab, sahabat. Doakan semoga Mbak Yuni ini tetap terus istiqomah, karena manusia itu imannya yajidu wa yamkus. Iman seseorang itu kadang naik, kadang turun, begitu sahabat ya. Kalau pada saat iman seseorang itu lagi naik, ya ibadahnya seakan-akan mengalahkan malaikat. Tapi kalau imannya seseorang itu lagi turun, kejelekannya bisa ngalah-ngalahi atau mengalahkan setan. Gitu kejelekannya para sahabat. Saya nggak pernah tahu setan itu menumbalkan anaknya. Tapi kalau manusia itu sudah imannya turun, ya seperti yang kita lihat sendiri. Gitu. Mungkin disapa dulu sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni. Sebelumnya di sini saya pernah ikut podcastnya Pak Anam. Nah, di sini saya sedang membantu Pak Anam, dan ternyata di sini tuh kita ditelepon sama Mbak Sofia. Mbak Sofia ini mungkin sahabat-sahabat tahu lah ya dari channelnya Ustadz Ilyas. Nah, di sini tuh enaknya gimana ya? Kita tuh bingung. Kita lagi enak-enak promosiin madu, kok tiba-tiba ditelepon. Ya mungkin alasannya klarifikasi lagi. Kan gak masuk gitu kan. Mungkin Mbak Sofia ini lagi mau klarifikasi tentang kenapa sih kok anaknya sendiri tumbalkan gitu. Ini ngechat saya katanya sudah deket. Mbak Sofia ini kemarin kan kabur, nggak tahu tiba-tiba kan hilang. Iya. Ceritanya seperti itu di Denlias itu. Iya, saya bahkan bingung ini hilangnya. Kita kan kaget, tiba-tiba hilang di channelnya Ustadz Ilyas. Kok langsung hubungi sampai ngikutin juga ya? Iya, saya setiap hari nonton channel pasti dong. Ini kalian, ya. Iya, saya di sini. Gimana? Ada perlu apa? Ini. Sampean. Sebenarnya kemarin saya manggil Ustadz Ilyas itu ingin minta tolong. Tapi ternyata malah nama saya yang jadi jelek. Minta tolongnya untuk apa? Minta tolong terkait anak saya. Tapi dia menuduh-nuduh saya, menumbalkan anak saya. Di situ saya nggak terima. Itu kan sama dengan pencemaran nama baik. Kemarin saya juga ikut sama Ustadz Ilyas juga ke sana, ke rumahnya sampean. Tapi saya kan megang kamera lah. Perasaan mulai dari detik pertama kamera on, ya, atau sebelum kamera itu on, Ustadz Ilyas nggak pernah, nggak ada kata-kata menuduh sampai. Iya, bahkan menjelekan pun nggak ada loh, Mbak. Sampai kok bisa menyimpulkan seperti itu, kenapa? Iya. Karena beliau masih tetap kekeh. Saya menumbalkan anak saya. Padahal saya nggak melakukan itu. Sampai nggak melakukan itu. Ya, saya di sini mau klarifikasi sama jenengan, sama netizen, biar semuanya itu jelas. Kenapa nggak ke Ustadz Ilyas saja? Kenapa kok di channel saya mau klarifikasi? Karena beliaunya juga masih kekeh, tetap nggak percaya, malah ngomong aneh-aneh. Saya nggak mau lah. Ya sebenarnya Ustadz Ilyas itu juga bukannya menyimpulkan atau menuduh seperti itu, tapi cuman kan dari pernyataan-pernyataan sampean itu kan mengarah ke situ. Begitu loh. Kalau boleh tahu, ngomong-ngomong, anaknya sampean itu sudah lama tak sakit seperti itu? Ya baru setahunan. Kok awal gejalanya sakit itu gimana, Mbak? Kok bisa sampai kayak gitu?
Awalnya ya itu apa itu suka ngomong-ngomong sendiri, marah-marah sendiri. Nanti yang paling ekstrim dia lempar-lempar barang. Nah itu kan ada sebabnya mbak. Nggak mungkin dia kayak gitu ngelakuin hal-hal yang nggak masuk kayak gitu kan. Mungkin kalau sebabnya karena orang tua ya, karena lingkungan mbak. Sedangkan dia kan nggak keluar dari lingkungannya. Betul kan? Nah kita kan di rumah kan nggak pernah nyiksa dia sendiri yang marah-marah ngomong Gini nggak jelas. aja, sebelum sampean ngundang Ustadz Ilyas itu, apakah sampean sudah ke praktisi atau mungkin ke medis, ke dokter gitu? Sudah sebelumnya? Sudah saya manggil dokter ke rumah, analisanya juga nggak ada gejala Nggak aneh. ada penyakitnya. Nggak ada. Berarti itu menurut sampean penyakit non medis, kena santet misalkan, kena sihir gitu. Terus kemudian manggil Ustadz Ilyas. Terus kemudian sampean dihipnotis kemarin. Saya juga tahu. Iya mbaknya sempat dihipnotis kan ya? Hipnotis. Iya kan? Nggak percaya sampean dihipnotis? Nggak percaya saya hipnotis, nggak percaya. Tanya sama sahabat-sahabat semua. Di sini ya mbak ya, kenapa banyak kok bisa nggak percaya sama hipnotis? Padahal saya juga pernah dihipnotis loh mbak. Iya. Awalnya juga saya nggak percaya mbak. Kalau nggak dihipnotis beneran, maksudnya nggak dicoba dulu hipnotis, nggak akan tahu mbaknya. Enggak, saya nggak percaya. Udah, gini aja, saya ambil jalan tengah, jalan damai daripada nanti tambah panjang, tambah ribet. Gini, saya minta nomor rekening jenengan aja deh. Dulu buat apa nomor rekening? Saya kasih uang damai aja biar ini kasusnya selesai. Lo kok disok. Nyokok. Enggak. Biar nggak tambah panjang, tambah pusing saya. Loh kan nggak ada itu mbak, nggak ada hubungannya sama uang. Di sini kan mbak yang manggil dulu kan, manggil Ustadz Ilyas dulu. Terus apa hubungannya sama uang mbak? Udah konsekuensinya kan? Iya, saya mau ini selesai, sekarang selesai biar nggak kepanjang-panjang. Biar nanti nggak ribet ke hukum juga. Lebih baik saya ambil jalan tengah, saya kasih Itu uang. sebenarnya sampean omongkan dengan Ustadz Ilyas. Enggak ke saya. Soalnya kan sampean manggil ngundang Ustadz Ilyas. Ya udah Ustadz, ini saya misalkan ya dengan baik-baik aja. Udah nggak usah ngurusin keluarga saya Ustadz. Saya terima kasih banyak. Insya Allah nanti saya akan obatkan anak saya ke sini gitu. Iya. Saya mohon maaf jika mengganggu waktu sampean. Ini saya kasih. Itu saya kan itu kan dari Ustadz Ilyas tuh sampean. Awalnya itu kan dari Ustadz Ilyas. Kenapa kok sampean ke saya? Mau nyokok saya, maksudnya apa? Sini kan saya mau klarifikasi. Sudah wis selesai, nanti juga ke Ustadz Ilyas juga sudah selesai sudah. Apa karena saya orang terdekatnya Ustadz Ilyas? Nah, Sampai nyokok saya. ya wis biar nggak ikut campur hidup saya lagi wis. Harusnya ke orangnya langsung aja mbak, ngapain? Nggak, saya lewat Ya mungkin itu tadi. orang terdekat dulu aja. Soalnya nggak bisa langsung ke Ustadz Ilyas karena ya mungkin ya sudah terjawab kedoknya sahabat dari setelah mbaknya ini dihipnotis. Tapi mbaknya ini nggak sadar sudah dihipnotis sama Ustadz Ilyas dan mengatakan seperti itu. Ya saya nggak percaya hipnotis dan saya ingin ini selesai, jadi lebih baik saya minta rekening jenengan, saya transfer, selesai wis. Kenapa mbak kok tetap kekeh kayak gak merasa gitu, gak mengaku kesalahannya gitu? Kenapa mbak? Karena saya nggak melakukan, jadi untuk apa saya mengaku? Ya ini kan udah jelas kan, itu kayak gak mungkin kalau nggak ditumbalkan gitu kan anaknya. Berarti apa yang dibikin alasan sampai minta rekening juga ke orang terdekatnya Ustadz Ilyas? Kan gak masuk kan ya? Tinggal bilang kan, kalau ngaku gitu kan selesai. Kenapa harus sampai masa sampai ngehubungin orang terdekat? Kan gak masuk gitu. Ya udah gini aja wis mbak, saya kasih kesempatan ya mumpung ini kamera on. Sebenarnya tadi saya mau mendokumentasikan, saya mau ambil madu ini. Soalnya banyak sekali sahabat-sahabat semua yang mengorder, memesan. Tapi berhubung sampean telepon, mau klarifikasi, meyakinkan sahabat, saya di sini juga bersikap netral, fair saya. Soalnya ya bagi saya selalu diajarkan husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Jadi berprasangka baik kepada manusia dan berprasangka baik kepada Allah. Gitu Mbak ya. Jadi saya beri kesempatan untuk meyakinkan sahabat-sahabat semua, meyakinkan penonton kalau sampean bukan pelakunya. Sudah gini aja wis, gini aja. Jenengan sama yang lain fokus jualan madu aja wis. Nggak usah ikut campur urusan hidup saya, keluarga saya. Gimana? Kenapa mbak kok tetap kekeh nggak mau mengakui kesalahannya gitu mbak? Udah jelas-jelas loh mbak. Enggak. Ini sudah selesai. Saya sudah capek. Sudah. Mending jenengan fokus jualan madu dan lain-lain aja.
Lah kan Mbak yang memulai, Mbak kan yang manggil Ustadz Ilyas. Terus kenapa Mbak nggak mau nyelesain masalahnya kok malah kabur dengan ngasih uang ke Oh iya, Pak kemarin Hanam, iya kan? kenapa sampean kabur itu? Iya. Kabur kemana sampean? Ya sudah, kalian nggak usah perlu tahu saya kemana. Yang penting saya sekarang mau menyelesaikan ini semua. Sudah. Itu namanya Mbak lari dari masalah, Mbak. Mbak nggak mau nyelesain masalahnya malah kabur. Harusnya kan tinggal bilang, Mbak. Sudah. Sah. Sudah. Sekarang kirim nomor rekening aja deh, Mas. Ya udah gini aja wis. Memang mau nyogok saya berapa sih, Mbak? Saya kasih 50 juta, wis. Saya disogok 50 juta, sahabat. Gimana ini, sahabat? Astagfirullahaladzim. Gini aja loh, Mbak. Masalah itu kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Gak harus dengan menyogok seperti Harus itu. dengan uang, Mbak. Soalnya menyogok itu dosanya sama-sama, sampai juga kena dosa, nanti kalau saya menerima juga kena dosa. Jadi selesaikan dengan baik-baik bersama Ustadz Ilyas. Awalnya sampai ngundang Ustadz Ilyas, Ustadz udah, sampean kan yang saya undang. Sampean bisa datang ke sini karena saya ngundang sampean, tapi mohon maaf sekarang saya pengen mengobatkan anak saya ini ke orang lain. Dah. Begitu. Nggak. Daripada nanti ke Ini tambah panjang, tambah ribet. Ini Sudah, wis, sudah. malah nguyak-nguyak saya loh, sahabat. Awalnya kan di Ustadz Ilyas. Wis gini aja wis. Ini 50 juta ya? Ya. Bener ya? Saya Ya. bisa ngomong sama Ustadz Ilyas. Soalnya saya bisa dibilang orang terdekatnya. Ini saya lumayan, sahabat, 50 juta, sahabat. Saya mau menerima itu. Saya akan berikan nomor rekening saya ke sampean. Oke. Sampean sudah siap transfer asalkan dengan satu syarat. Apa itu? Sampean harus menuruti perkataan saya Mm-mm. dan pokoknya menuruti perkataan saya aja Oke. Saya turutin. dan melakukan apa yang saya minta. Oke. Gitu ya. Oke. Enggak berat kok yang saya minta. Oke. Ini nih. Yang saya minta cuman sampean itu fokus saja ke sini. Nah, fokus ke tengah-tengahnya. Oke. Siap ya? Siap. Rasakan terus, pandang terus. Semakin lama sampean memandang titik tengah itu, sampean semakin ngantuk. Semakin ngantuk, mata sampean semakin lelah, badan semakin agak lemes. Terus pandang. Pandang terus. udah mulai pusing-pusing. Tidur. Ini Tahu ya? terhipnotis ini. Tahu yang saya tunjukkan, sahabat? Wah. Dia nggak percaya hipnotis katanya. Beneran dihipnotis kayak saya. Ini apa yang mau tanyakan ini, Ustaz? Ya, kita kuak sahabat ya. Kemarin memang sudah dihipnotis, tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan lagi. Ini hal baru yang saya tanyakan. Semakin ya emang ada titik terang kemarin, tapi semoga yang saya tanyakan ini bisa menjadi titik terang yang lebih. Begitu sahabat-sahabat semua. Mbak Sofia, untuk orang yang saya sentuh masih dengar suara saya. Masih. Suara saya keras, pelan, atau keras banget? Biasa. Untuk orang yang saya sentuh, setiap perkataan saya, setiap pertanyaan saya yang saya lontarkan ke sampean, entah kenapa sampean mengutarakan hal itu dengan jujur.
menjawab pertanyaan-pertanyaan saya lontarkan ke sampean itu sampean jawab dengan jujur. Kalau misalkan sampean mengerti tentang pernyataan saya barusan, anggukan kepala sampean. Masuk gratis. Berhasil. Sampean ada motif apa ngundang Ustadz Ilyas? Saya ngundang Ustadz Ilyas itu sebenarnya mau minta bantuan pertolongan uang sebenarnya. Kan beliau sudah sukses, sudah mapan. Jadi saya minta uangnya beliau sama mau deketin beliau. Maksudnya Gak apa masuk ini? sekali. Maksudnya apa ini? Jadi sampean ngundang Ustadz Ilyas itu cuman ingin mendekati Ustadz Ilyas. Ya atau Mbak ada ini. Mungkin mau jadi Untuk- istrinya mungkin. Oh iya, mungkin mau jadi istrinya sampean. Ya itu untuk selanjutnya begitu. Oh, jadi sampean ini ngundang Ustadz Ilyas itu cuman PDKT. Waduh. PDKT Gitu. dengan alasan mau Hmm. bilang anaknya yang sakit itu katanya. Tapi terkait dengan penyakitnya anaknya sampean itu ada apa sih di balik penyakitnya anaknya sampean itu? Itu sebenarnya kan dulu saat kita mau nikah, saya sama si Anton itu, Anton itu sebenarnya anak orang kaya Anaknya orang kaya. sebenarnya. Oke. Dia juga orang tuanya juga punya usaha. Tapi saya kan ingin menggait si Anton itu dengan cara si dipelet gitu loh. Jadi Oh, Anton jadi- saya pelet. Sampean pelet. Bukan atas dasar cinta sampean menikah dengan Anton, itu intinya. Ya. Atas dasar harta. Hmm. Dan ternyata keluarganya Anton itu juga main dukun pesugihan gitu. Jadi sekalian kita duel dukun gitu. Satu Waduh. visi misi. Duel. Dukun versus dukun, sahabat. Itu intinya. Nah, kita akhirnya sepakat sama dukunnya si Anton itu untuk gimana caranya si Anton ini bisa Mengkayakan. sukses, bisa kaya. Nah, Begitu. cara dari dukunnya itu kita menumbalkan anak itu tadi. Menumbalkan anak. Ya, Jadi istilahnya kasarannya sampean membuat anak sama Anton itu untuk ditumbalkan. nah, betul. Waduh, gimana nih sahabat-sahabat? Menikah bikin anak bukan buat masa depan malah buat ditumbalkan. Aduh. Orang tua gimana ini? Masih ada orang tua kayak gini ya. Sudah mulai terkuak para sahabat. Ya. Ini lebih terang lagi sahabat-sahabat semua ya. Anton itu pengusaha apa? Dia punya usaha. Untuk yang semenjak kita nikah itu Anton dia berani bikin perumahan. Jadi dia beli tanah, terus habis itu dibangun rumah-rumah gitu. Untuk tahap pertama sukses. Jadi dia mengembangkan lagi tahap kedua, tahap ketiga gitu. Berarti juragan perumahan. Kalau boleh Ya. tahu itu per tahunnya dapat berapa juta dari perumahan? Bukan jutaan kalau Bukan misalnya. jutaan sih, sudah Miliaran. ratusan miliaran pun masuk, Mas. Masuk miliaran. Kan kita skemanya paling banyak itu in-house. Apa? KPR. In-house KPR. ada, KPR ada. Yang paling cepat dapat baliknya kan KPR, bank bayar kita cash. Ya. Bagian yang berhasil. Ini namanya hipnotis, sahabat. Hipnotis mensugesti seseorang, menguasai alam bawah seseorang. Mungkin terbesit dalam hati para sahabat-sahabat semua dan perasaan sahabat-sahabat semua. Ini tidur kok bisa tegak seperti ini? Itu tergantung sugesti, sahabat. Saya mensugestinya memang seperti ini. Sebenarnya orang yang terhipnotis itu dia sadar mau ngapain aja, mau buka baju bisa, sahabat. Tapi ya masa mungkin saya mau Waduh, buka baju, enggak lah. gak payah. Kita menguap di sini, sahabat. Ya ini sugesti saya. Kok bisa? Biasanya orang tidur itu di hipnotis itu kan tidur lemes gitu badannya. Tapi ya tergantung orang yang mempermainkan alam bawah sadar itu tadi. Begitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa sampean nggak kasihan? Itu anaknya sampean sendiri, sampean yang melahirkan, sampean yang istilah Jawanya berjuang melahirkan, berjuang menggembol ya. Membesarkan. Hamil Iya. selama 9 bulan, membesarkan. Sampai nggak iman, nggak Enggak. merasa kasihan. Enggak eman. Nggak eman. Yang penting kita tetap banyak uang, tetap kaya gitu aja. Nah, ini.
Atau mungkin ada motif lain terkait dengan itu? Kok sampai ngebet banget? Saya ingin semua harta milik Anton itu jadi milik saya juga. Soalnya gini sahabat, sekejam-kejamnya hati seorang ibu, kalau dia itu anak kandung, pasti terbesit dalam hatinya, oh ya ini anakku, pasti seperti itu sahabat. Mungkin ada motif lain yang membuat itu terjadi. Ya kita kuak sahabat ya. Nggak ada motif lain. Enggak ada. Ya, cuman itu tadi gimana Atau caranya? kepepet dengan sesuatu sampean? Oh, untuk kepepetnya itu sebenarnya si Anton ini kan juga suka main cewek. Nah, Duh, Main cewek. Wah. itu saya biarin sehingga kita kan pendapatan kita itu kan banyak. Nah, si cewek-cewek ini pada morotin semua. Oh, si cewek-ceweknya selingkuhannya Anton ini pelakor. Ya, itu pada minta Oh. beliin ini itu. Enggak barang kecil, enggak apa, enggak lebih dari itulah. Mobil gitu ya. Waduh. Ada yang dikasih mobil juga. Di situ kan kita akhirnya punya utang yang sebelumnya kita uangnya banyak. Berarti ini pesugihannya nggak berhasil kalau gitu. Iya, karena si Antonnya juga main cewek. Nah, saya kan juga risih tuh. Saya lihat anak saya gitu, terus gak mau dia jadi tumbal, terus habis itu si Anton gitu. Saya juga akhirnya cari pelarian juga, cari selingkuhan juga. Oh, jadi sama-sama selingkuh. Waduh. Wah, Ya, Suaminya selingkuh. ya, mulai paham saya. Jadi sampean setega itu menumbalkan anak sampean karena sampean nggak mau ikut campur atau cawe-cawe, nggak mau menanggung hutangnya Anton. nah, karena dia sendiri yang berulah juga. Utang yang Kalau sampean, dari sampean ada utang nggak? enggak ada. Itu tadi Nggak ada. utangnya Anton kan Atau mungkin sampean malah yang jadi pelakornya orang-orang? Wah. enggak, saya cari cowok yang kaya dong. Nah ya makanya itu uangnya. Ya boleh siap. Itu para sahabat-sahabat semua, ini berbeda dari kita jauh lebih dalam mengulik informasi terkait dengan Mbak Sofia ini. Permasalahannya Mbak Sofia ini ternyata poin pertama, Mbak Sofia ini memang seperti itu, menumbalkan anaknya. Karena Mbak Sofia ini mempunyai suami yang mana suaminya ini banyak utang, jadi nggak tahu untuk membayar utangnya. Kalau boleh tahu utangnya berapa sih Mbak? Kok sampai seperti itu? Utang kita itu 1 M lebih lah. 1 M, pelakornya berapa loh? Loh ya Sampai- banyak mas. Wah, berarti Baik. ceweknya Satu banyak Provinsi ini satu sahabat-sahabat. bisa itu. Iya, pedot tenan iki jenengan. Waduh, muka pas-pasan. Mukanya aja pas-pasan loh sahabat-sahabat. Pasti sahabat-sahabat tahu Ya ya. walaupun muka pas-pasan Tapi kan kalau uangnya- dompetnya nggak pas-pasan. Waduh. Gitu. Sampai dibela-belain hutang loh sahabat-sahabat. Wah. Iya, ada yang minta rumah juga. Tahu tapi sampai nggak ngelakuin apa-apa gitu. Yes, akhirnya saya selingkuh juga dong. Cari yang kaya juga dong. Waduh. Sama-sama pemain ini sahabat-sahabat ya. Suaminya selingkuh, istrinya juga Dan selingkuh. targetnya sampean ke depan Ustadz Ilyas. Wah. Wes, paham Mister Kuak lah wes. Mari Itu kita- ya sahabat-sahabat semua ya. Jadi langsung aja tanpa panjang lebar saja ya para sahabat, untuk orang yang saya sentuh Mbak Sofia. Habis ini setiap apa pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya lontarkan ke sampean lupa akan semuanya dan kembali normal dalam hitungan ketiga. Pada saat saya bilang angka 3, sampean sadar dan melupakan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi. 1, 2, 3. Kok saya di sini? Saya di sini. Saya ngapain? Loh, ngapain sampean di sini? Enggak, ngomong-ngomong Ustaz Ilyas ganteng ya? Ganteng sekali. Oh, ganteng. Wah. Boleh. Kenapa Mbak? Mbak, apa yang Mbak rasakan? Kok tiba-tiba Mbak kok bilang kok saya di sini? Kenapa Mbak? Kayak bingung gitu Mbak sampean. Mbaknya dari tadi sudah di sini loh Mbak. Oh Mbaknya yang ngajak ketemu loh. Iya sih. Ajak ketemu tadi saya kira masih di jalan sih. Pet
Satu orang ini. Ya, kalau pengen tahu nanti bisa nonton channel saya. Anam SPT. Itu aja. Tapi tadi saya ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Sampean tahu pertanyaan tadi yang saya tanyakan ke sampean? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Wah, amnesia mendadak berarti sampean, Mbak. Ya udah, kesini sampean tadi langsung menuju ke maksud sampean pertama. Saya kasih kesempatan untuk mengklarifikasi. Silakan monggo ngasih pembelaan kepada para sahabat netizen. Di sini saya mau klarifikasi untuk terutama untuk Ustadz Ilyas dan kru. Di sini saya tidak menumbalkan anak saya. Saya tidak sejat itu. Dan untuk para netizen ya, kalian yang nggak tahu hidup saya, jangan ikut campur. Jangan menghujat saya dengan kata-kata kasar. Kalian menghina saya, sama saja kalian itu lebih kurang ajar, lebih bangsat lah. Oke. Sampean Astagfirullahaladzim. Sampean ini kan cuman mau klarifikasi, kok bangsat-bangsat Iya, gitu. kok malah marah-marah Mbak sampean, Mbak. Emang Ya. apa Mbak? Komentar apa Mbak? Seperti ini loh Mbak, netizen itu gitu konsekuensinya sampean juga, ngapain juga sampean undang Ustadz Ilyas kan seperti itu. Iya. Terus kalau biasanya ya Ustadz Ilyas itu undangannya full. Tapi kalau misalkan ada undangan yang tidak untuk dipublikasikan, Ustadz Ilyas juga nggak akan dipublikasikan. Sampean kan sudah menyetujui Ustadz Ilyas itu untuk mempublikasikan videonya. Itu konsekuensi jenengan dan para netizen ini punya asumsinya sendiri-sendiri. Banyak kok malah Begitu, marah-marah. sampai Klarifikasi marah-marah. baik-baik Mbak, bukan marah-marah Dah. Mbak. Sudah kalian nggak usah ikut campur hidup saya lagi, rumah tangga saya lagi. Udah itu aja wis. Gimana? Saya mau klarifikasi ke jenengan seperti itu. Kalau sampean masih kekeh, ya udah, saya bisa laporin ke pihak yang berwajib. Pencemaran nama baik itu aja. Ya sampean kalau seperti itu ya saya juga bisa melaporkan sampean. Usaha untuk melakukan penyuapan. Nah, Gak boleh. iya Ya sudah sama-sama. itu aja lah. Ada sahabat-sahabat semua. Ini habis ini saya mau ambil madu. Sampean mau gimana? Ya itu tadi lebih baik saya kasih uang aja wis, uang damai. Gak mau saya. Kenapa kalau nggak mau kenapa? Sampean mau ngancam saya? Ya udah jenengan fokus jualan madu aja wis. Loh, Fokus jualan madu aja. terserah lah Gak usah ikut campur hidup saya wis. hidup saya. Nah, ini madu apaan? Loh, Ini madu apaan ini? Gini loh Mbak. Oh, Mbak sabar Mbak, jangan marah-marah Mbak. Bukannya saya ikut campur masalah jenengan, tapi yang jenengan lakukan ini adalah suatu kemungkaran yang wajib untuk diingatkan. Sampean paham? Ya memang benar sih, yang buat dosa sampean, yang ini sampean, yang lakukan itu sampean. Tapi hal seperti itu kalau nggak diingatkan, saya sebagai muslim kan wajib untuk mengingatkan. Kalau saudaranya salah, diingatkan. Kalau Dah. Ini madunya buat sampean aja jualan dah. ini buat sampean ini loh memang madu Sampean jualan saya. aja, sudah jualan aja. Saya nggak mau ikut campur. Nanti baik gitu. Saya nggak mau wis, saya pusing. Loh, Mbaknya yang mau klarifikasi ada urusan ini kok. Tiba-tiba marah-marah ya. apa Terus sih? maunya sampean gimana sekarang? Ya. Maunya sampean gimana? Sudah. Saya mau selesai sampai di sini udah wis. Ini fokus jualan madu ini aja, madu apaan? Astagfirullahaladzim. Ini kenapa tangan saya ini? Mbak, sampean datang ke dukun. Itu dukunnya sampean. Itu teman konsultasi saya. Oh, udah jelas. Bawaannya kayak Astagfirullahaladzim. dukun gitu Mbak. Ya udah. Udah harus sahabat-sahabat semua. Capek Gak tahu ini mau saya lagi ngurusin madu, harus sahabat-sahabat semua. Habis ini mau ambil madu ya. Iya, siap. Mbaknya nggak tahu mau di sini atau mau pulang silakan. Ini tangan saya kenapa ini? Habis pukul-pukul madu tadi. Hah? Kaku ini nggak Nggak bisa. Ini. tahu. Tangannya sampean kok tanya saya. Nah iya Mbak, gimana sih sama Wes gini aja, saya mau ngurusin madu. Ya, saya nggak punya banyak waktu. Kalau sampean mau pulang, mau pergi, silakan. Ya udah, kalau gitu saya mau pergi dulu wis. Saya pamit. Guys. Saya mohon maaf nggak bisa menerima suap dari sampean. Silakan, saya persilakan untuk pergi dari sini. Iya. Makasih Mbak ya.
Dan ini tasnya ini ketinggalan ini. Ngantuk ini mbak ya, saya bingung ini mbaknya ya. Enggak, para sahabat-sahabat semua. Sadar aja. Di situ aja ya para sahabat, ambil yang baik, bawa yang buruk, pintar-pintarlah kita bermain dunia maya. Karena yang ada di dalam dunia maya itu enggak semuanya baik, juga enggak semuanya jelek. Jadi seperti itu ya, ambil yang baik, bawa yang buruk.